Alhamdulillah, Tuhan lagi maha ghafur. Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang yang kasih sayang dan terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat terkirim salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Wa insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin zakirin mustami'in rahimakumullah, sebelum kita mulai, yang biasanya subuh kali ini diisi oleh saudara kembar saya, Ustaz Musafir, namun beliau berhalangan hadir karena sedang berada di luar, dan saya sebagai badalnya atau menggantikan sementara kajiannya, yaitu kajian kitab Wasiatul Mustafa. Betul ya? Kitabnya mesti ada. Kalau ada banyak dibagikan aja, tak apa-apa. Namun sebelumnya, sebagai takziman wa takriman, mari sama-sama kita hadirkan suratul Fatihah untuk mengarang kitab. Semoga kita yang mengaji dan mengkajinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dikabulkannya segala hajat dan hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam wal barakah wal manfaat fid wal dunya wal akhirah. Bi barakatil kita berkati syukur kekejilan kepada Allah sallallahu alaihi berkati asyurul hurum yaumi asyura minal muharram wal hadiyah wal ibadah salihah wa ila akhirati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitul kiram khususan jazakallahu kitab Wasiatul Mustafa li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Syekh Muhammad bin Umar bin Abdullah Al-Bantani, wala khususan jari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Mawajah, wala khususan wali walidina wa masyayikhina fi asal makan kulluhum, ونفعنا الله تعالى بعلومهم وبكرامتهم وبأسرارهم في الدار. آمين. شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bi zinatil iman wa hadina muhtadin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kajian Wasiatul Mustafa-nya, seingat saya, betul atau tidak, sudah sampai wasiat tentang siwaknya. Betul? Siwaknya. Baik, ini saya melanjutkan. Nanti jika memang diulangi lagi mau uji ya apa-apa. Saudara membantu gak mesti sama untuk menyampaikannya, beda-beda pengalaman beliau di luar luar biasa, sedangkan saya hanya sempit dan sedikit. Jadi yang sedikit ini mudah-mudahan manfaatnya. Qala al-musannif rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali alaika bis salati fi awqatiha
Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Ini wasiat Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Wahai Ali, alaika bis-sholati, hendaklah engkau tetap bis-sholati, untuk melaksanakan mendirikan sholat fi awqatiha, tepat pada waktunya. Ini wasiat agar kita mendirikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Berarti ada alasannya kenapa Rasulullah menekankan ini menjadi salah satu bagian dari wasiat beliau kepada Sayyidina Ali. Dan ini juga untuk kita umatnya. Fa innaha, ini alasannya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin, maka sesungguhnya mendirikan sholat tepat pada waktunya, ra'su kulli fadilatin, itu merupakan sumber kulli fadilatin, segala keutamaan, wasanamu kulli ibadatin, dan puncak segala ibadah. Berarti orang-orang yang mengerjakan mendirikan sholat tepat pada waktunya akan diberikan keutamaan oleh Allah. Bahkan itu merupakan puncak dari segala macam ibadah. Saya juga dapat, ketika saya mengkaji ini, saya teringat pesan dari seorang guru besar sesepuh. Dia menjadi narasumber kami saat kami mengadakan acara di Bandung, di yang ada banyak kebunnya, apa itu? Lupa saya. Yang kawah itu. Ya disitulah nama kampung kamu selama 2 hari 3 malam. Beliau menyampaikan, ternyata orang kalau bisa menjaga sholat 5 waktu pada tepat waktunya, maka akan diberikan kelebihan. Salah satunya beliau menceritakan pengalamannya. Kenapa saya bisa seperti ini? Udah tua, tapi satu, awet muda, kekuatannya, powernya masih full, penglihatannya tanpa kacamata, sudah berjenggot putih dan kayak Pak Sabit tuh, tapi jenggotnya lebih panjang lagi Pak Sabit. Memang udah tua, putih ubannya, alisnya putih, ini putih. Ya. Pak Bagja juga jadi dulunya Pak Bagja, sekarang dulu. Kenapa? Jenggotnya udah putih. Beliau agak jenggotnya tebal gitu. Bewok yang putih juga. Tanpa kacamata, waduh, sini kembalikan kacamatanya. Kalau baca pakai kacamata enggak? Bukan hanya itu, saya diberikan rezeki oleh Allah sehingga beliau punya kebun stroberi. Banyak kebun-kebunan. Bahkan intelektualnya tinggi beliau. Hebat, bukan orang kampung, intelektual tinggi. Di kampungnya, di desanya, nggak pakai lagi namanya jual beli pakai uang, pakai digital. Beliau menciptakan, memudahkan itu. Beliau juga sudah operasi. Operasinya itu mensejahterakan rakyatnya, desanya di situ. Rezekinya luar biasa. Dan diberikan kemampuan ilmu yang luar biasa juga, bukan hanya sekedar ilmu agama. Beliau menceritakan dakwahnya melalui politiknya, melalui pertaniannya sukses, perdagangannya sukses.
Semuanya itu kata beliau, saya sanggup amalannya. Apa? Menjaga sholat lima waktu saya tepat pada waktunya. Tuh. Jadi beruntunglah kita yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa mampu hadir untuk sholat tepat pada waktunya dimanapun dia berada. Ya. Ya misalkan kita berada di lingkungan masjid ini, ya di masjid berjamaah, alhamdulillah tepat pada waktunya. Kemudian kalau dalam keadaan kerja kita dikasih kesempatan di paling 5 menit lah ya untuk menjalankan sholat lima waktu. Ya kalau ada direkturnya yang malah-malah apa ya pintar-pintar kita lah. Kadang pekerjaan itu memang cobaan ujian juga. Ya. Tapi insya Allah ada kebijakan perusahaan itu. Kan kalau juhur kan waktunya istirahat bisa. Asar terjaga juga. Ya. Kadang-kadang saya juga pergi sama keluarga atau di tempat kerjaan saya, ya saya sholat di sana. Gak mungkin saya daripada mama ke sini gitu loh. Ya kalau nggak ada saya aja, kalau ada Ustaz Adi, saya mohon. Siapapun imamnya itu monggo silakan. Namun di Az-Zuhur namanya di sini sudah menjadi tradisi, yang mana tradisi ini yang dibenarkan oleh syariat Islam atau dikedepankan akhlak dalam beribadah. Apa itu? Kalau imam biasanya pakai sholat subuh pakai kurung, ya pakai kurung aja. Pendiri Muhammadiyah siapa? Kiai Muhammad Dahlan. Itu kurung kok mandi ke pendiri NU, Mbak Hashim Asy'ari. Begitu dia menghargai Mbak Hashim Asy'ari, Muhammadiyah nggak kurung berjamaah, ya nggak kurung. Itu akhlak, bagian akhlak dari ibadah. Ini yang ngerti. Karena kalau ada yang kurang paham seperti itu. Jadi Az-Zuhur pakai kurung ya, imamnya. Biasanya wirid setelah assalamualaikum kan wirid. Ya wirid masa sih? Dia biasanya sembunyi-sembunyi pelan-pelan. Pelit amat. Toh enggak ada hukumnya, malah itu sunnah. Kenapa saya bilang sunnah? Dianjurkan. Kalau Rasulullah, berarti kalau ada yang zikir melarang Mesir, ngaji lagi. Saya bukan menyinggung mereka yang amalannya ketika sholat berjamaah jadi imam nggak pakai suara keras. Namun di Masjid Jami Az-Zuhur sudah terbiasa pakai suara keras zikirnya sama doanya. Ya, kalau punya akhlak dalam beribadah, ikutin yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh para leluhur kita. Toh itu nggak haram, toh itu sunnah lagi hukumnya. Nah, ini biar kita paham, karena memang dari satu hadis saja dikembangkan banyak sebab-sebab keluarnya hadis. Kadang-kadang Rasulullah melarang, iya betul, tapi enggak jadi hukum dilarang untuk. Kadang-kadang Rasulullah juga memakai jahar supaya hukum itu enggak jadi wajib. Nah, sesuai kemampuannya. Begitu pula ketika ada orang yang sedang sholat, dan ada yang lagi baca Quran. Ibadah juga harus ada arahnya. Nah, ini pengembangan dari wasiat Rasulullah. Karena jangan sampai kita hanya ngaji terjemah, Quran terjemah, hadis terjemah, selesai. Nggak mengkaji ilmu-ilmu, cabang ilmu yang lain. Kan ada ulumul Quran, ulumul hadis. Ulumul Quran itu yang mengajar tentang Al-Quran, bagaimana sebab-sebab turunnya ayat,
ada ayat-ayat mutasabihat, ada ayat-ayat yang begini, ada juga hadis yang sebab-sebabnya begini dan begitu, ada menjadi hukum, ada yang ini hanya boleh. Rasulullah nggak pernah melarang. Orang Rasulullah diam aja ketika ada sahabat melakukan sesuatu yang itu didiamkan oleh Rasulullah. Berarti itu nggak ada larangan, kecuali Rasulullah berkomentar dan melarang. Nah itu jangan dilakukan. Kita harus pahami juga ilmu seperti ini. Baik. Orang yang tepat sholat pada waktunya itu adalah sumber dari segala macam keutamaan. Allah akan berikan keutamaan. Buktinya tadi saya ketemu langsung sama orang itu, ceritakan pengalamannya. Beliau memberikan satu nasihat. Ternyata nasihatnya ini, wasiat Rasulullah. Pantas beliau dikasih keutamaan oleh Allah, rezekinya, ilmunya, fisiknya sehat, Masya Allah. Itu di Bandung tuh. Cuwade, di situ lah. Saya tidak kurang ini. Kemudian, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam seperti khisalin. Wahai Ali, tamanna, kalimatnya ada nun lazim, tamanna, sangat berharap. Siapa yang sangat berharap? Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, berharap ayyakuna min bani Adam, sangat berharap menjadi anak dari bagian dari anak cucu Adam. Malaikat Jibril setelah sekali bermalaikat Jibril berharap menjadi manusia. Lisan khisalin ada alasannya. Karena 7 perkara. Berarti 7 perkara ini sangat luar biasa nih. Karena sampai-sampai malaikat Jibril berharap menjadi bagian dari manusia. Jadi anak cucu Adam karena 7 hal ini, karena 7 perkara ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih 7 perkara ini? Ini sangat mulia amat. Sampai malaikat Jibril pengen jadi manusia. Jadi kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, yang pertama 7 perkara itu, yang pertama as-shalawatil khamsi ma'al imami, yaitu sholat 5 waktu ma'al imami, bersama imam. Masya Allah. Ini lagi-lagi bersama imam berarti berjamaah. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita bisa berjamaah walaupun hanya dengan 2 orang. Ya. Kalau dalam ilmu fikih 2 orang itu udah masuk jamaah. Dalam ilmu nahwu itu masih isnain, masih musanna, belum jamaah. Harus 3 syaratnya. Namun berbicara sholat, berbicara fikih, berarti ada 1 orang imam, 1 orang makmum, udah dihitung ma'al imam, bersama imam berarti berjamaah 27 derajat. Ya. Ini yang pertama. Andaikan aku menjadi manusia, aku sangat berharap menjadi manusia karena 7 hal. Karena manusia bisa sholat bersama imam. Keutamaan sholat berjamaah itu banyak sekali. Dalam kitab yang lain saya membaca kitab Majmu' Mustamil. Majmu' Mustamil itu yang salah satu bagian dari keutamaan fadilah orang yang suka sholat berjamaah. Itu keutamaannya saya baca di kitab tersebut, bagian dari hadis. Keutamaannya orang yang suka sholat berjamaah bersama imam, maka Allah berikan min asaris sujud, wajahnya bercahaya dari bekas sujudnya. Artinya Allah akan memancarkan cahaya keimanan dan kesolehannya, mudah-mudahan sampai akhir hayat.
Dan nanti buktinya nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, cerah mukanya seperti cerahnya bulan purnama. Oh, itu orang yang rajin sholat berjamaah. Nah, itu ditandai akhir mendapatkan naungan arasnya Allah. Nah, ini salah satunya saja, karena kita tidak membahas khusus fadilah berjamaah, yang membahas tentang wasiat Nabi. Malaikat Jibril yang pertama itu alasannya karena ada 7 perkara. Yang pertama sholat berjamaah atau sholat 50 bersama imam. Wa mujalasatil ulama. Dan aku berharap menjadi manusia karena 7 hal. Yang kedua adalah wa mujalasatil ulama, duduk bersama para ulama. Saya bukan ulama, tapi kitab yang kita kaji buah karya ulama besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan di dalamnya ada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Berarti ketika kita duduk seperti ini yang sangat diharapkan oleh malaikat Jibril. Beruntunglah kita jadi manusia. Ya. Jangan kebalikan itu. Wah, saya berharap jadi malaikat. Kalau saya jadi malaikat Israel, saya cabut orangnya. Kesel. Ya udah jadi malaikat mah nggak ada rasa nafsu, kesel. Ya. Kalau Israel itu diperintahkan berdasarkan perintah dari Allah. Ya. Ini malaikat sekali bermalaikat mau jadi malaikat Jibril lagi, komandannya para malaikat Jibril. Mau jadi manusia karena 7 perkara yang kedua tadi, duduk bersama ulama. Sebaliknya siapapun orangnya yang gak suka sama ulama, jangankan duduknya mendengarkan nasihatnya, dia ada rasa kebencian sama ulama. Ulama di sini ulama yang baik, yang saleh. Kan udah bermunculan ulama-ulama su. Pokoknya cirinya banyak, ya, tanda akhir zaman. Ya, dia lebih mengutamakan kehancuran, kerusakan, adu domba dan sebagainya. Hadirnya dia bukannya mengagemkan, tapi memanaskan umat. Nah, itu tuh ciri-ciri yang kelihatannya. Ya, ini kita cari ulama itu gak semudah membolak-balikan telapak tangan memang. Saya jadi guru aja sampai istikharah. Allah, demi Allah, di rumah Allah. Saya istikharah, saya pilih, ya Allah, tunjukkan sosok seorang guru yang dapat, yang bisa membimbing saya, bukan lahiriah saya, bukan hanya segi lahiriah, tapi batiniah saya. Karena kalau teori orang ceramah gampang, ngapalin belajar dari YouTube, Google, nyampein juga gampang. Makanya banyak kan ustaz-ustaz kan gitar, mohon maaf, ya, tanpa didasari ilmu dasar itu akhirnya menyesatkan. Ya, di Malaysia ada walid lagi. Ada jadi film walidnya. Hati-hati. Artinya apa? Yang bisa membimbing saya batiniah juga. Karena ketajaman batiniah akan menunjukkan lahiriah. Maka ketika ada asyurakan disunahkan, salah satunya anjuran amalan yang 12 amalan itu memakai cerang mata. Maka doa saya ketika memakai cerang mata, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan amin ala niyati waj'al ala niyati sholihatan. Ya Allah, berilah cahaya kepada mataku dan mata hatiku, dan jadikanlah zuhirku dan jadikanlah batinku, waj'al sarirati minal alaniyati min alaniyati, jadikanlah batinku lebih baik dari zuhirku, waj'al alaniyati sholihatan, dan jadikanlah zuhirku lahiriahku taat
patuh kepada agama-Mu ya Allah. Biar badan kita dibawa enak untuk ibadah maksudnya. Kadang-kadang badan karena dorongan ini kan, makanya doanya biar dikasih cahaya mata hatinya ini, mata batinnya. Ketika sudah gerak mata hatinya, menggerakkan lahiriahnya, dibawa ibadah, nggak ada rasa kelelahan, enak, nikmat. Nah itu orang kalau udah merasakan nikmat ibadah luar biasa. Nah itu bagian dari doa saya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika pakai celak mata. Biar mata amatina, karena salah satu amalan di hari Asyura pakai celak mata bukan hanya untuk perempuan, ibu-ibu, laki-laki juga, karena bisa mencegah rabun mata, mempertajam penglihatan, dan juga mencegah mata katarak. Jadi dikaji secara ilmiah juga sudah. Dan kembali lagi ke duduk bersama ulama. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu orang yang berilmu. Para ulama berarti orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Berarti termasuk juga para nabi, bagian dari ulama, ya. Setelahnya, ya, sampai para sahabat yang mengamalkan ilmunya. Ulama-ulama kita dari dulu, ulama salafus sampai ulama zaman sekarang, banyak ulama. Ya. Alhamdulillah saya istikharah ditunjukin mimpi saya di atas sejadah tidur. Mimpi kayak Salim Rahmat yang belakang, yang biasa di TV-an, ya, yang bisa kayak setelan Sunan Kalijogo. Itu sekitar tahun 2012. Berarti kesini berapa tahun? Hah? Udah 9 tahun ya? 13. Iya. Akhirnya saat itu saya masih aktif di Daki Sekoci. Saya jadi ketua kebetulan Sekoci 24 itu si ketuanya. Saya nggak mau kalau saya menjadi ketua dari Sekoci saat itu, karena yang bergabungan pusat-pusat yang luar biasa dari mana-mana. Saya nyari penasehat supaya bukan hanya membimbing saya, juga membimbing teman-teman. Itu kalau bebannya jadi ketua, memang kita nggak mikirin diri sendiri. Biar apa teman-teman bisa ngaji. Lu jangan ceramah mulu, kalau bisa ngaji juga. Keluar mulu, tapi ilmu nggak dimasuk-masukin, habis sudah ayat dalam teko ya udah habis, ilmunya gimana? Diulang-ulang itu lagi. Ceramahnya kurang ini jadinya. Artinya kewajiban seorang ustaz juga harus ngaji. Saya ngajak teman-teman saat itu. Alhamdulillah jadi penasehat saya. Jadi penasehat Salim Rahmat. Saya nggak langsung ke beliau. Saya segan karena saat itu beliau sangat sibuk. Karena satu di TV-an beliau sering tampil, dipanggil kemana-mana, ya. Bahkan di luar negeri. Pesantrennya ada, beliau di Umul Qura Tangerang, di Pamulang. 3 bulan kemudian baru saya sowan. Itu pas malam jam 12 lebih, hampir setengah 1. Dan itu saat beliau baru pulang dari ceramah. Saya datang karena saya alhamdulillah ketemu, baru saya ceritain. Saya manggilnya Abi. Ya Gus, beliau manggil saya Gus Den, karena saat saya di Skoci itu terkenalnya biasa ada julukannya. Gus itu sebetulnya saya bukan anak Kiai Jawa Timur, bukan. Banyak yang ketipu dengan panggil saya Gus. Ya, saya bukan anak Kiai besar kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah. Gus itu singkatan. Sebetulnya abang ngumpetin, nggak pakai TB-nya, tuh bagus. Nggak boleh saya dipakai depannya tuh bagus, karena berat bawa nama kerajaan, Gunung Sultan, walaupun memang masih ada dada biru di sekelilingan, tapi takut saya sombong, bangga-banggain. Akhirnya saya memunculkan kalimat tuh bagus itu dari mertua saya, Abu Ya Hasan. Mertua saya luar biasa itu. Ya.
Beliau ulama, orang alim yang memegang prinsip tasawuf. TV aja di rumahnya nggak ada, walaupun anak-anaknya mampu. Jangan TV, beli mobil-mobil banyak, tapi megang prinsip tasawuf. Fikihnya luar biasa. Dihitung saja. Nah, kamu ini harus udah waktunya diambil TB. Maka di akte saya nggak ada saya TB. Dari situ sebetulnya saya nggak memunculkan kalimat itu bagusnya. Ini sejarah ya biar saya malu diri, ya malu hati. Kalau nggak menjelaskan ini khawatirnya sok-sokan gitu. Karena ada guru saya, sekali berguru saya tertipu dengan kata Gus ini, baru saya jelaskan. Ada perjalanan, ada historisnya, saya memang itu bagus. Itu ditambahkan berdasarkan hitungan dari abah mertua saya. Akhirnya saya gimana, nggak mungkin saya melawan karena beliau yang luar biasa. Akhirnya udah waktunya mungkin. Yang penting jangan sampai kamu sombong dengan iman, nggak percaya sebenarnya sekedar biasa. Akhirnya saya inisiatif apa ya untuk kalau di Mandala. Sebelum demi Allah saat itu saya nggak tahu yang namanya Gus-Gus itu panggilan, belum viral lah nama Gus di media sosial. Saat itu saya juga belum tahu yang namanya muncul Gus ini lah. Gus juga ya udah saya nggak ikut-ikutan mereka. Saya hanya mengobatkan dari kata itu bagus menjadi ambil ujungnya Gus. Jadi Abi Kiai Salim Rahman itu manggil saya Gus aja, Gus dia. Ya Abi, beliau mengambil buku tafsir mimpinya. Selalu beliau itu ketika mimpi dikasih ilmu langsung dicatat amalan. Saya dikasih ijazahan saat itu dari mimpi beliau satu ayat Quran. Ketika dijelaskan dan terangkan, mati lampu saat itu jam 1 malam ini hari. Ada saksinya teman-teman saya, termasuk Ustaz Jaman, ada ikut terus saya. Saat itulah beliau ngomong gini, Gus, mati lampu, dikasih simbol isyarat. Soalnya ini mengkaji mimpi kan gelap. Dan Gus ya, habis dikasih terima ijazah mobil tuh saya terima itu satu ayat dan beliau taruh lagi buku amalan itu dari benar-benar mimpi. Nyalakan lampu, bukannya turun, enggak turun. Mau itu mau naikin lagi sekelilingnya, enggak turun, nyala lagi. Tidak dikasih simbol isyarat, mudah-mudahan Allah ridho. Abi jadi guru saya dan penasihat kami di majelis dari Sekoci. Alhamdulillah kita dekat ini. Makanya saya putus Ustaz Adit itu suruh ngaji ke sana. Sekarang beliau karena saking dekatnya, dosen besarnya, alhamdulillah dipercaya. Dulu saya mendampingi beliau ceramah ke Banjar, ke Tegal. Nah itu sempat satu mobil kita bareng awal beliau. Karena kayak saya kegiatan sudah sibuk di sekolah ya udah Ustaz Adit jadi asistennya juga alhamdulillah. Dan menambah ilmu juga untuk Ustaz Adit, alhamdulillah saya ikut senang. Kemudian ini pokoknya duduk sama orang alim ulama gak ada ruginya, untungnya banyak sampai keberkahan rezekinya hidupnya dijamin. Wa iyadatil marid, dan menjenguk orang sakit. Nah ini kesukaan dari malaikat Jibril. Andaikan jadi manusia, kalau manusia bisa menjenguk orang sakit. Nah, amalan 10 Muharram atau hari Asyura salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Ini adab yang kita lupa biasanya kalau menjenguk orang sakit. Seharusnya kita minta doain juga sama orang yang sakit. Biasanya kan kita yang doain, betul ya. Tapi jangan lupa ketika selesai kita melakukan beliau yang sakit, kita juga ada omongan lah. Doakan kami juga Pak ya, atau Ibu atau siapalah ya. Mudah-mudahan kami sekeluarga atau serombongan misalkan bareng-bareng nengokinnya, atau saya dikasih kesehatan lahir batin, gampangkan mudahkan rezekinya.
ternyata itu lagi tajam orang yang lagi sakit itu doanya. Nah itu adabnya. Salah satu bagian adab menjenguk orang sakit, kita juga minta didoain. Dan jangan lama-lama kalau menjenguk orang sakit, karena dia juga mau istirahat. Itu salah satu bagian dari adab menjenguk orang sakit. Kemudian wa tasyi'il janazati, dan mengantarkan jenazah. Makanya orang yang mengantarkan jenazah itu dapat pahala 2 kirot. 2 kirot itu 2 gunung kubur, hampir besarnya. Nah ini kan umum, bisa diamalkan juga sama orang-orang yang awam juga. Ya kadang nggak rajin ibadah di masjid, kalau urusan jenazah kan wah, kita di Jakarta nggak sendiri ya, banyak yang kiri, bahkan pakai bendera kuning digini-gini, kendaraan kontainer, bahkan sampai ada yang berantem sama supir kontainer. Wah, artinya apa? Kita melihat dari sisi baiknya mengantarkan jenazah itu pahalanya 2 gunung Uhud. Gak melihat tuh jenazah orang apa yang bagaimana, ya kita menghormati manusianya sekalipun itu ya kalau kita lagi ada sempat waktu gitu. Kemudian wasaqil ma'i wasulhi, wasaqil ma'i yang ke berapa nih? 6. Sholat berjamaah, duduk sama ulama, menjenguk orang sakit, watasiil janazati, mengantarkan jenazah, wasaqil ma'i yang kelima, memberikan minum kepada orang yang haus. Wasaqil ma'i itu maknanya memberikan minuman kepada orang yang haus. Jangankan kepada orang yang haus, ada cerita kisah nyata pelacur masuk surga dikarenakan memberikan minum kepada anjing yang sedang sangat kehausan. Sebetulnya ini hadis ini cerita dari Rasulullah, kemudian itu jadi kalau dikembangkan ke kita, nggak melihat sisi buruknya. Jadi yang kita tolong ini datang kita melihat sisi buruknya. Kalau dikasih kasih, non muslim ya misalkan ya, seolah-olah sampai anjing pun gitu dikasih minum, karena memang memberikan sesuatu makanan kepada hewan pun itu sedekah. Apalagi yang sedang kelaparan, kehausan. Wanita itu kami bab rahmat Allah. Ya, Rasulullah menjelaskan ini ketika menyampaikan bab rahmat kasih sayang Allah. Maka rahmat Allah itu nggak melihat latar belakang apapun dia. Tapi ketika saat itu mendapatkan rahmat Allah dengan sabab dia memberikan kasih sayangan kepada binatang saat itu, anjing yang kehausan dikasih itu, maka disebab itu wanita tersebut min ahlil jannah, bagian dari penghuni surga dengan sabab itunya. Maka kita ketika menempatkan kasih sayang kayak Rasulullah nggak melihat latar belakang. Sampai orang Nasrani juga, orang Yahudi juga, tunjukkan Islam mengajarkan kasih sayang. Nah itulah bisa memberikan suatu hidayah petunjuk Allah sehingga agung. Saya punya teman banyak lah, lebih dari 10 yang sudah mu'alaf dari orang kita, orang Medan, orang yang non muslim ya, sampai orang Malaysia udah, orang Amerika saya udah. Cuma saya bawa teman yang udah jago bahasa Inggris. Ya akhirnya dia minta syahadat, dia udah syahadat, alhamdulillah. Kenapa? Sampai sekarang nih orang Cina yang ikut sama saya, tamu saya, jadi teman udah kayak keluarga. Itu dia masih Kristen. Tapi saya nggak maksa dia, tapi dia ngamalin amalan kita. Setiap Jumat subuh dia selalu ngechat saya. Ada buktinya kawan. Alhamdulillah, baca sholawat Nabi Hidin, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, sama amalan yang lainnya. Pasti dia laporan ke saya, alhamdulillah sudah Pak.
Alhamdulillah. Bos, saya balas lagi kan. Semoga Allah merahmatinya. Ya benar-benar dikasih hidayah. Tapi kita nggak memaksa. Ya sujud Islam dengan sendirinya. Artinya ketika kita melakukan suatu hal yang baik dan kebaikan itu bukan hanya untuk sesama muslim, tapi semuanya umat manusia, maka Allah akan berikan kekuatan power. Disitulah ada yang dikasih hidayah. Alhamdulillah, dia curhat kemananya, dia sebetulnya bisa ada. Saya pernah nanya gini, bos, ada orang China sih, kenapa sih saya sama dia ngomong udah ente-ente aja, soalnya dia ngomong ente-ente aja. Kenapa ente gak cari guru spiritual? Jadi keyakinan ente contoh ketika Kristen nih kan ada pendeta ya. Terus di Cina-nya kan ada apa namanya biksu, tapi diberikan cahaya dari Islam. Artinya sampai emaknya, uangnya yang udah tua tuh ada emaknya dan senang sekali. Ya inilah kehebatan Islamnya. Wasulhi bainal isnain, dan yang keenam mendamaikan antara isnain, dua orang yang bertikai. Ini 7 perkara, yang keenam perkaranya mendamaikan dua orang bertikai. Ketika kita menjadi seorang yang dipercaya untuk mendamaikan orang yang bertikai, maka jadilah penengah, jangan membela si dan membela situ. Bahkan bagaimana cara kita merekatkan kembali. Saya segala macam saya lakukan, sampai saya ngebohongin tuh dua orang ini. Ini kan bohong yang dibenarkan, bohong yang bisa mendamaikan dua orang bertikai. Saya bilang, kamu benar-benar kata. Padahal musuhnya kan yang gak dia sukai. Dia benci kamu begini ngomong. Saya ngomong kebaikannya. Ternyata dia pengen sekali dekat sama kamu. Gini. Saya ngomong ke dia lagi yang lain. Ya saya ceritain bohong lagi untuk supaya dia terima gimana caranya. Alhamdulillah. Itu sebetulnya saya bisa ada ngomongin, ini aduin, nggak bisa. Tapi dalam Islam nggak boleh begitu. Malah saya harus menekankan, alhamdulillah. Nah, apalagi juga sama Pak RW, Pak RT, ada warga yang menyebut 24 jam, saya ngerasain jadi 6 tahun jadi RT. Ya Pak RT yang udah jadi pengalaman juga pasti ngalamin lah. Berantem sampai ke polsek kita tungguin, ya. Pak RT ya Pak Ahmad Sofi'i yang ngerasain juga kali. Wah, ada warga saya berantem dengan warga yang ngomong. Saya selesaikan sampai itu lagi Ramadan, sahur sampai subuh. Dari malam bayangin kekeluargaannya debat dulu, udah kita benahin kan. Nah udahlah pokoknya luar biasa. Tapi pahala jadi Pak RT yang begitu luar biasa itu. Supaya mereka tidur lagi, wah udah tuh karena nggak bikin ini sendiri masyarakat. Ya. Maka jadi RT itu bagian dari ibadah. Jangan salah, pahalanya luar biasa. Kemudian wa ikramil jari wal yatim, dan yang ketujuh, perkara ketujuh terakhir sebagai penutup, yaitu memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini ketujuh perkaranya. Ketika kita bertetangga, maka muliakanlah tetangganya. Man amana billah wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jaruhu, muliakanlah, hormatilah, hargailah tetanggamu. Oh, biasa kita nyetel musik, tapi kalau udah malam berisik, udah kecilin. Nah itu bagian dari menghargai, menghormati. Kita hidup bertetangga, berarti dia termasuk amalin ini. Oh, ketika ada tetangga yang mohon maaf, kita lihat tetangga itu sangat membutuhkan pertolongan, bantu, pindahan, bantu pengalihan tenaga. Itu bagian dari memuliakan tetangga juga. Atau
atau kita dikasih kelebihan rezeki makanan, kasih tetangga kadang. Nah itu bagian dari memuliakan tetangga. Dan yatim, muliakan hari Asyura ini lebaran anak yatim. Kasih sayang kepada anak yatim menyantun itu luar biasa. Bahkan Rasulullah menjaminnya, anak wakafil yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini kelak di surga. Bersama Rasulullah, karena beliau adalah anak yatim. Masya Allah, mudah-mudahan dapat kita amalkan ini sebagai penutup fakhris ala zalika. Maka peliharalah, jagalah hal-hal yang demikian. Artinya, maka jagalah ketujuh perkara tersebut. Insya Allah Allah akan muliakan. Ini wasiat dari Rasulullah yang malaikat Jibril berharap menjadi manusia yang karena 7 alasan perkara ini. Insya Allah ini pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf ada pertanyaan lagi karena waktunya dari siang ya. Kita doa aja langsung. Amin amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا نعم حمدا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر من وجه الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا قوي مقوي قوي جزائنا ظاهرا وباطنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.